Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan mengumpulkan kita di aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa diteruskan oleh anak, menantu, cucu, cicit. Dan ngaji kita pada subuh ini adalah pertanyaan dari beberapa anak muda. Sebagian adalah anak-anak kita yang mungkin bagi mereka menjadi sangat-sangat penting untuk memiliki pemahaman lebih komprehensif tentang relasi orang tua dan anak dalam syariat Islam. Saya mau memulainya ini dengan satu kasus, Bapak-bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kasus ini tidak terjadi kepada kita semua. Ada satu anak muda yang sepengetahuan saya dalam 10-11 tahun kenal, anak muda yang baik. Sudah menikah, sudah punya anak. Jadi saya kenal sejak masih kuliah. Kuliahnya bagus, keluarganya juga rumah tangganya bagus, dan saya bahkan menemani dari mulai khitbah sampai menikah karena ngajinya kepada saya, dan kerjanya juga bagus, penghasilannya juga bagus. Anak muda yang relatif ideal. Tetapi setiap kali bicara tentang orang tua ketika ngaji atau ketika ngobrol, selalu ada perubahan raut wajah pada yang bersangkutan. Gesturnya gestur tidak nyaman ketika ngomong, terutama tentang ayah di anak muda ini. Dan ya mungkin dalam 2 minggu ini dengan sengaja kemudian meminta ketemu, dan kemudian beliau cerita bertengkar sangat hebat dengan orang tuanya, dengan ayahnya terutama, sampai kemudian ayahnya tidak berkenan lagi untuk bertemu dengannya. Saya ceritakan yang lebih detail. Anak muda ini bahkan memberikan ayahnya satu kendaraan, mobil relatif bagus karena baru dan sebagainya. Dan dalam 3 bulan terakhir ayahnya sakitnya stroke, sehingga tidak bisa berdiri, harus pakai kursi, dan dirawat supaya mudah di rumah anaknya. Setelah dari rumah sakit, anaknya bahkan menyediakan perawat khusus setiap hari. Bahkan salah satu santri saya pernah diminta untuk ikut membantu merawat ayah yang sedang sakit. Nggak jadi karena satu dan lain hal. Jadi 2 minggu ini mungkin 3 minggu, ayah kemudian meninggalkan dia, tidak berkenan lagi bertemu dengan dia, bahkan memaki-maki dia dengan makian yang luar biasa, sampai pada kesimpulan bahwa dasar anak durhaka dan sebagainya. Saya nggak pernah tahu, tahunya karena cerita. Jadi kemudian dia ceritalah tentang masa lalunya yang diperlakukan tidak baik oleh ayahnya dan ibunya, terutama oleh ayah. Diperlakukan sangat tidak baik, dihina, dimaki-maki dan lain sebagainya. Padahal dia prestatif, sangat prestatif. Adik-adiknya yang 2 enggak, biasa saja, tapi dia sangat menjadikan. Jadi seringkali kemudian dia merasa demikian buruk perlakuan yang didapatkan, sehingga sakit secara kejiwaan anak ini, tapi dipendam lama dan sebagainya, sampai kemudian kemarin meledak. Dan apa-apalah Ustadz, mobilnya pakai sama Ustadz biar manfaat daripada nongkrong di sini.
pertanyaan yang muncul adalah, adakah dalam Islam konsep orang tua yang durhaka? Karena sebagian besar kita seringkali mendapatkan narasi dalam ngaji-ngaji kita tentang anak yang durhaka pada orang tua. Bagaimana kalau orang tua durhaka pada anak? Sampai saya kemudian tahu kenapa bisa seperti itu. Rupanya, ini mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Murid saya ini, si anak muda yang hebat tadi, itu lahir dikandung oleh ibunya bukan dari pernikahan, sehingga dianggap oleh orang tuanya, terutama ayahnya, itulah yang membuat carut marut dalam keluarga. Gara-gara boga si eta orang jadi kawin jeung indungna dan karir dan sebagainya, mentok dan sebagainya, sehingga setiap ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, kambing hitam yang jadi sumber pelampiasannya adalah anak itu. Karena anak itulah yang membuat kedua anak muda yang sekarang jadi orang tuanya itu dulu terkendala banyak hal, harus nikah, harus itu dan sebagainya, sehingga dia menangis luar biasa. Saya bilang dulu ketika saya melamar dan menikahkan sudah mengetahui itu. Nah, Ustaz, baru cerita sekarang karena sudah meledak. Jadi ini adalah materi yang disiapkan di ngaji dengan yang bersangkutan supaya kemudian bisa diperkaya oleh beberapa pihak dalam pertanyaan. Jadi mungkin masih saya lanjutkan. Jadi saya ngaji ini barangkali sebagai bagian untuk menambah hazanah kita. Jemaah subuh yang Allah muliakan, satu waktu Nabi SAW pernah bersabda, An Zarbiyi qala sami'tu Anas ibn Malik yaqulu ja'a syai'un yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abta al-qaum anhu ayyusi'u lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqira kabirana. Dalam hadis riwayat yang lain, man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Jadi satu waktu dari sahabat Anas bin Malik disampaikan bahwa ada seorang sepuh, orang yang tua hendak bertemu dengan Nabi. Ketika beliau datang ke rumah Nabi, ternyata banyak orang yang juga ingin bertemu dengan Nabi. Tetapi orang-orang yang banyak itu kemudian mempersilahkan orang tua ini lebih dulu, diprioritaskan. Silahkan bertemu dengan Nabi. Jadi ketika Nabi kemudian melihat itu, beliau kemudian menyebutkan ini, laisa minna, bukan umat kami, malam yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih muda, wa yuqira kabirana, dan tidak menghormati yang tua. Jadi Nabi memberikan apresiasi pada anak muda, orang yang lebih muda yang menghormati orang tua, dan pada orang tua yang menyayangi anak muda. Jadi kalau tidak melakukan itu, Nabi menyebutkannya bukan umat kami. Sehingga lewat hadis ini saya ingin menguatkan bahwa kalau ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya, maka dia tidak termasuk umat Nabi SAW. Demikian juga kalau ada anak muda yang tidak menghormati orang tuanya, dia juga bukan umat Nabi SAW. Dari hadis ini kita akan masuk kepada ayat yang akan kita tadabburi. Surat ke-17, surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Ini ayat ke-23. Kita akan bahas 3 ayat. Tapi saya ingin menjelaskannya satu-satu. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu, ini kepada Nabi khitabnya, Rabbuka, kepada kamu
alla ta'budu illa iya, supaya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik pada orang tua. Saya memberikan catatan. Dalam bahasa Arab, jamaah subuh yang Allah muliakan, orang tua kandung itu disebut dengan istilah khusus, yaitu walidain. Dan setiap menjelaskan tentang kewajiban berbuat baik pada orang tua, Al-Quran menggunakan walidain. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah pada orang tua. Penekanannya walidain itu orang tua kandung. Karena kalau orang tua kandung dan orang tua secara umum, bahasa agama, bahasa Arab menggunakan istilah abawain. Saya kutipkan misalkan hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap orang yang lahir dalam keadaan fitrah bersih. Fa abawahu, maka orang tuanya lah orang tua kandung atau orang tua yang bukan kandung yang ngasuh anak itu sejak kecil yang akan membuat dia menjadi seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi ada dua istilah, abawain dan walidain. Kalau abawain itu artinya orang tua kandung dan juga orang tua secara umum. Tapi kalau walidain itu adalah orang tua kandung. Artinya jamaah subuh yang Allah muliakan, berbuat baik kepada orang tua kandung itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak ada penjelasan apapun, pokoknya harus berbuat baik. Kalau kemudian muncul pertanyaan, tapi orang tua saya dulu tidak ngurus saya, nggak ada urusan, tetap harus berbuat baik pada orang tua kandung. Tapi orang tua saya dulu menelantarkan saya, membuat saya menderita, tetap saja harus berbuat baik pada orang tua kandung. Dan ini sudah jadi rumus baku pada semua orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Rumus baku harus berbuat baik pada kedua orang tua, terutama dari orang tua kandung. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, jika seorang di antara mereka au kilahuma, atau keduanya sudah sampai pada usia kibar, tua, sehingga tidak lagi prima, tidak lagi fit seperti sebelumnya, sudah, kalau bahasa Sunda tos rempok dan lain sebagainya, fala takul lahuma uff, sebagai bukti bahwa kalian berbuat baik pada orang tua kandung, fala takul lahuma uff, jangan berkata uff. Saya tidak menerjemahkan uff, boleh dilihat terjemahannya. Fala takul lahuma uff. Kenapa tidak terjemahkan uff? Saya tidak setuju dengan terjemahan yang ada dalam cetakan Al-Quran secara umum di kita. Karena saya terjemahkannya jangan berkata jangan berkata cis. Padahal uf dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran bukan maknanya sesederhana itu. Saya lanjutkan dulu. Fala taqul lahuma uf. Jangan berkata kepada keduanya dengan uf. Wala tanharhuma. Jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Artinya jangan berkata uf, jangan berkata yang membentak. Itu bukti bahwa dia sedang berbuat kebaikan, ihsan kepada kedua orang tua kandungnya. Saya gunakan catatan. Kenapa uf itu tidak sesederhana dengan terjemahan cis? Karena kalau terjemahkan dan diyakini oleh kita terjemahannya itu, bayangkan kalau besok anak kita kemudian diperintah oleh kita, tolong nak beliin ke depan bapak menitah wae. Nah, jadi durhaka anak kita gara-gara ngomong dan bisa ratusan kali dia durhaka kepada kita orang tuanya setiap dia berkata tentu penting diperbaiki. Lihat makna uf dalam Al-Quran, dalam ayat lain di luar ayat ini. Di antaranya adalah dialog Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Anbiya ayat ke-66, sebetulnya dari mulai ayat 60 sampai ayat 67 puncaknya, di mana Ibrahim diinterogasi karena dituduh menghancurkan semua berhala kecuali berhala yang paling besar. Jadi ketika dia diinterogasi, orang interogasi itu bilang, kamu yang hancurkan. Kata Ibrahim, si itu tuh gede itu, kampak lagi ayat. Orang yang menginterogasi ini orang-orang pilihan yang kemudian bertanya pada Ibrahim, bagaimana mungkin dia menghancurkan? Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa.
Apa kata Ibrahim? Betapa bodohnya kamu, betapa tololnya. Ufil lakum. Uf itu artinya tolol, bodoh. Kalau pakai bahasa Jawa Timuran, dancuk, boy. Saking jeleknya, ufil. Terus apa tuh disembah? Kan ngulang itu yang nanya. Akhirnya kan keputusannya begitu kan. Kalau orang kalah argumen secara logis, logikanya kalah, maka yang berlaku adalah logika kekuatan. Nggak usah duruk, nggak sebelum ngomong kan begitu. Saat itu melawan orang yang kritis itu duruk, dibakar tuh dari situ Ibrahim. Nanti cek surat Al-Anbiya. Untung sekarang tidak terjadi seperti itu dengan kritik yang lain. Tapi dari sini bapak-bapak yang Allah muliakan, makna kata uf itu adalah ungkapan buruk, kotor yang tidak pantas dilontarkan seseorang pada orang lain, apalagi anak pada orang tua. Jadi jangan dipahami, anak saya puluhan kali bilang jangan mengatakan bapak mah atuh ku bapak we sekali dorang kana bayangkeun kalau bilang puluhan kali itu dalam seminggu bisa bilang karena itu perbaiki supaya jadi orang tua tidak baperan, tidak babarian. Pak Ustadz pun anak tiap dititah ngomong wae. Ibu-ibu baperan bisa. Saya perbaiki pemahamannya. Ini yang pertama, sebagai bentuk kebaikan anak pada orang tua. Lanjutan ayat ini, ayat selanjutnya, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan sebagai bentuk kamu berbuat baik pada orang tua, wahfid, rendahkan kepada mereka berdua janaha dzulli. Janah itu sebenarnya maknanya sayap. Karena sayap itu tidak kita miliki, maka kemudian dalam beberapa kitab tafsir disebutkan adalah atribut kebanggaan kita dalam kehidupan yang seringkali membuat kita merasa hebat. Sekolah jauh lebih tinggi dibanding orang tua kita. Kerjaan jauh lebih keren, penghasilan jauh lebih tinggi. Sehingga kadang-kadang kita bisa luar biasa pada orang tua itu. Tong ngomong wae bapak makan pendidikan dengan SD beda jeung abdi. Nauzubillah. Saya ketemu ibu-ibu di sini kurang lebih 15-20 tahun lalu yang curhat ke saya, Pak Ustadz pun anak pun kabumi. Dia lihat jamnya. Mama, punya waktu 15 menit. To the point mamahnya tong bertele-tele sok. Sibuk teh. Nyeri hati abdi Pak Ustadz. Ku budak siga kitu. Dihitung waktu 15 menit karena jadi kolot. Kolot nang ngurus dia enggak pernah hitung waktu. Lagi makan anaknya tiba-tiba harus buang air besar, simpan, bersihkan dulu. Sampai nangis tuh anak saya bilang, kamu ingat gak? Sok tanyain sama banyak orang. Betapa orang tua ngurus kita gak pernah hitung waktu. Apa kamu bilang 15 menit yang banyak? Saya sibuk Pak Ustadz. Sahar itu apa? Memang sibuk itu ini mana bae. Gak bisa apa-apa itu dan sebagainya. Karena itu ayat ini menyuruh kalau betul engkau berbuat baik pada orang tuamu, rendahkan seluruh atribut duniawimu ketika berhadapan dengan mereka, minar rahmah, bagian dari kasih sayang. Waqul, dan biasakan untuk berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, sayangi mereka berdua seperti mereka menyayangiku dengan mendidikku sewaktu kecil. Kenapa ada ungkapan rabbayani shaghira? Ketika aku dididik masih kecil. Bapak-bapak bisa bayangkan anak usia 0 sampai katakanlah sekitar 5 tahun. Itu penuh dengan kemungkinan celaka, bahaya kalau tidak ada orang tua yang menampingi. Masjid yang saya di pesantren itu kan di depan itu ada kolam, Pak. Jadi ini mimbar, mihrab, kiri kanan tuh kolam. Itu cucu saya 1,5 tahun milu sholat, tiba-tiba bijubur, Pak. Waduh, langsung dipangku dan sebagainya, bijubur, jadi sering sekali nanti mau jatuh. Dah budak atau teu apal eta teh picilakan, teu apal ini teh nyetrum dan lain sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada orang dewasa di sekitarnya. Bayangkan yang terjadi pada kita kalau tidak ada orang tua yang ngurus kita. Betapa banyak anak-anak tidak beruntung yang berkeliaran di jalan sampai malam hari karena tidak ada orang tua yang punya himmah, punya keseriusan ngurus mereka. Karena itu doa ini diajarkan Quran. Seperti orang tuaku mengurus aku ketika kecil. Gak akan seperti ini, Pak. Saya nyimpang dikit ya. Dulu lah, sangat jarang kalau sekarang.
ya mungkin hampir 20 tahun lalu. Itu saya pernah sakit 3 hari, bed rest, itu bisa kemana-mana. Sementara sedang sangat aktif-aktifnya, karena bed rest nggak bisa kemana-mana, akhirnya kan budak semua. Jadi kemudian biasa digorengkan nasi goreng budak kayak gitu. Mandi dulu atau ya mandiin, saya mandi. Dulu nanti karena dia sudah sekolah sebagainya. Kaos kaki di mana? Budak kaki gitu, kaos kaki kelak tuh kena goreng dulu. Kaos kaki, saya cari kaos kaki, buku, itu kayaknya kalau 1 jam dibanting ke saya budak, betapa mengesalkannya. Iya, kudu siap nasi goreng, kaos kaki kudu di tangan, buku kudu aya kantongna, muter, saya sampai pusing kepala. Allahu Akbar. Yang bikin kita sehat-sehat seperti ini, ibu bapak, karena orang tua kita, ibu kita terutama punya kesabaran di atas rata-rata ketika ngurus kita. Kaos kaki di mana jejak apa namanya, nasi goreng banting, mungkin ada yang hidungnya patah, mungkin telinganya potong dan sebagainya. Luar biasa. Kalau ketika kecil kita tidak diurus oleh orang tua kita dengan baik, terutama oleh ibu kita, diajarkan begini kalau mencintai. Dan kemudian dalam ayat ketiganya dalam ngaji kita, Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu bima fi nufusikum, tahu betul apa yang ada dalam hati kalian ketika kalian menunjukkan berbakti pada orang tua kalian. Mungkin ada yang berbakti karena kepaksa, kolot itu diantepkan kolot sorangan, bisa diomongkan batul, kepaksa lah diurus. Mungkin ada yang dalam hatinya begitu. Karena dulu zaman Nabi ada yang pernah nanya sama Nabi, ya Rasul, saya sudah ngurus ibu saya gendong kemana-mana, tidak pernah saya tinggalkan karena ibu saya nggak bisa jalan. Kira-kira seingat saya lupa detailnya hadis ini. Kira-kira apakah saya bisa masuk surga kami? Kata Nabi, tidak akan pernah terbayar bagaimana baktimu pada orang tuamu bisa menggantikan peran orang tua. Tidak. Salah satu yang bisa membayar itu adalah membebaskan orang tua yang diperbudak dalam syariat itu. Jadi karena merasa digendong kemana-mana. Kenapa kata Nabi? Karena engkau seorang anak menggendong ngurus orang tua yang sudah sepuh, berharap orang tuanya segera tiada. Sementara orang tua ngurus anak yang gak bisa apa-apa digendong, berharap anaknya segera dewasa, makin sehat, makin dewasa. Jadi kalau ngurus orang tua, kata Nabi dalam hadisnya yang baru saya sebutkan, itu anak itu berharap orang tua segera tiada. Hilanglah beban dia ngurus orang tua. Sementara orang tua ngurus anak itu bisa digendong kemana-mana, disuapin, berharap anak itu tumbuh makin besar sehingga nanti makin sehat. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Tapi itu penjelasan dalam syariat sehingga tidak layak orang merasa jika orang bakal ke surga. Kurang kumah bakti kan jadi kolot sekali transfer bisa miliar misalkan. Tidak ada ukuran seperti itu. Tapi ada terjadi di mana anak sangat serius berbakti pada orang tua, ternyata respon orang tua nggak bagus seperti kasus yang saya ceritakan di awal. Ayat ini jadi semacam penegasan, hiburan supaya tidak mengalami kekecewaan berlebihan. Tuhan kalian maha tahu apa yang ada dalam hati kalian. Kalau kalian sudah berbuat baik, in takunu sholihin, jika kalian termasuk orang-orang yang baik, walaupun tidak diapresiasi kebaikannya oleh orang tua, fa innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana lil awwabina ghafura, akan mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya. Apa yang maksud ayat ini? Geus kurang kumaha bageun kan jadi kolot, tapi orang tuanya tidak respect. Mana yang pika sebeleun, bageun teh belah mana kapaksa. Astagfirullah ya Allah, banyak kedah dilawan kita di jantan kolot, istighfar saja walaupun dimaki-maki dan lain sebagainya. Tuhanmu akan memberikan ampunan pada orang yang bertobat. Lewat ayat ini, jemaah sekalian yang Allah muliakan, tidak selalu kebaikan seorang anak bisa direspon positif oleh orang tuanya. Banyak kasus di mana ada orang tua yang justru jadi ujian besar bagi anaknya. Ada ujian besar. Ada orang tua yang sepanjang
hidup anaknya terus-terusan menjadi ujian yang betul-betul mengguncang kesabaran dan lain sebagainya. Karena kisah anak yang mengguncang orang tua sudah sangat terlalu banyak. Saya ingin memberikan perspektif yang berbeda. Saya lanjutkan. Jika orang tua dalam Islam ini, dalam Quran, bahkan memaksa anak melakukan kemaksiatan, kan tadi kudu nurut kepada orang tua. Maka kemudian ada rujukan dalam Quran surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk musyrik kepadaku yang engkau tahu bahwa itu tidak ada pengetahuan untuk dibolehkan, fala tutihuma, jangan taati keduanya. Tegas Quran, jangan taati perintah orang tua kalau kamu tahu bahwa itu dilarang untuk dilakukan. Tapi ujung ayatnya menyebutkan wasahibhuma, temani mereka berdua fid dunya, selama mereka berdua masih hidup di dunia, ma'rufa, dengan cara yang baik. Kisah ini terjadi, ayat ini terjadi pada masa Nabi memiliki seorang sahabat, yang sahabat ini masuk kategori istimewa, satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dipaksa oleh ibunya untuk musyrik, bahkan ibunya mengancam, kalau kamu tidak mengikuti aku, ibu lebih baik mati daripada punya anak durhaka seperti kamu. Bingung tuh Sa'ad, mencintai Nabi tapi juga mencintai ibunya, dititah musyrik ku ibunya untuk meninggalkan Nabi. Bahkan besoknya ketika Sa'ad masih terlihat datang pada Nabi, ibunya mau makan, ibu rek mau makan, nepi ka maot gara-gara makin bingung. Alhamdulillah kita tidak mengalami itu. Tapi ini ayat jadi rujukan para ulama. Tidak selalu anak harus mengikuti keinginan orang tua kalau keinginan orang tua itu tidak selaras dengan kaidah syariat. Anak kita misalkan ikut terlibat dalam persekongkolan jahat dan lain sebagainya. Apa yang mesti dilakukan anak? Wattabi sabila man anaba ilayya. Kamu ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian semua kalian akan kembali kepadaku, nanti akan kukabarkan kepada kalian bima kuntum ta'malun, semua yang kalian kerjakan. Dalam ayat yang lain ujungnya berbunyi bima kuntum tahtalifun, bima fihi tahtalifun, nanti akan kukabarkan pada kalian bima fihi tahtalifun, seluruh yang kalian perselisihkan. Itu benar tanya menurut kakolot seperti itu boleh atau tidak. Kalau nggak ketemu dengan orang-orang yang punya kompetensi menjelaskan, nanti Allah akan jelaskan nanti di akhir kehidupan kita. Lewat ayat ini saya kemudian ingin menambahkan dengan menegaskan bahwa yang diperintahkan kepada anak dalam berinteraksi dengan orang tua hanya mematuhi ajakan kebaikan orang tuanya. Ketaatan pada orang tua harus dilakukan selama orang tua tidak menyuruh anak pada kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Anak tidak perlu taat pada orang tua sekiranya ketaatan itu menyebabkan anak terjatuh pada tindakan melanggar syariat atau melanggar hukum. Saya kutipkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, la ta'ata fi maksiatillah, fi maksiatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan, kepatuhan dalam ajakan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan kepatuhan itu hanya dalam urusan kebaikan. Termasuk saya ditanya oleh beberapa anak muda, termasuk di sini, Ustaz, kalau ada orang tua yang sudah memilihkan pasangan untuk anaknya dan pasangan itu baik menurut orang tuanya, baik, kemudian
dianggap nanti akan jadi pasangan yang baik bertanggung jawab, tapi anaknya tidak serem karena merasa tidak cocok dengan berbagai pertimbangan, boleh tidak menolaknya? Dalam fikih tentang pernikahan, terutama nih karena saya bertemu dengan bapak-bapak, ada istilah wali mujbir. Ini alhamdulillah di Indonesia sepengetahuan saya sudah sangat minimal diperlakukan. Wali mujbir itu wali yang diberikan kewenangan oleh syariat untuk memaksa anaknya mematuhi keinginannya. Dosa karena sebutnya wali mujbir, wali yang diberi hak memaksa. Yang dipaksa siapa? Anak perempuan. Neng, kawin yang saya. Atuh bapak geus sekolah, baik geus sekolah ke beunghar. Itu wali mujbir misalnya. misalkan sebagainya. Itu wali mujbir. Alhamdulillah, sepengetahuan saya ratusan kali ngikutin pernikahan, belasan kali juga menemani dan menikahkan beberapa pasangan dan sebagainya, belum ketemu alhamdulillah wali mujbir yang pokoknya dalam bentuk doraka dan syariat diperbolehkan. Tapi di wilayah sana di Timur Tengah itu masih berlaku, di wilayah Asia bagian tengah juga masih berlaku. Di Indonesia, di Asia Tenggara mungkin sangat jarang ditemukan wali mujbir. Karena ada hak semacam itu diberikan, nanti ada alasan secara fikih. Maka kalau si anak yakin bahwa pasangan yang disiapkan itu bukan pasangan yang akan bermanfaat dunia akhirat baginya, boleh untuk tidak setuju. Tapi banyak konsekuensinya dan lain sebagainya. Salah satu konsekuensi yang sering disebutkan dalam ceramah-ceramah tentang pernikahan adalah hadis Nabi, jika seorang laki-laki yang baik datang kepada anak perempuanmu melamarnya untuk jadi istrinya, nikahkanlah, karena kalau tidak dinikahkan akan terjadi fitnah yang besar. Kan banyak tuh laki-laki baik itu yang kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan karena dianggap tidak layak oleh banyak orang tua. Di mana di masjid jantan marbot, jadi marbot. Nah, mungkin begitu ya. Ini saya alami nih kisah saya. Kisah saya waktu mau nikah itu ditanya begitu. Asep di mana? Saya minta di masjid. Iya Pak. Bapak. Saya baru kepikirnya setelah nikah, mungkin pikirannya di mana ke bulan-bulan. Subhanallah, karena saya membesarkan hati kawan-kawan yang jadi marbot. Tenang. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Kenapa? Marbotnya putih pinter. Ya pokoknya jadi marbot kan biasanya orang itu aduh marbot gimana? Banyak kayak menafkahi anak dengan kulhu. Dengan bacaan Al-Quran saja sebagainya. Terkadang ketaatan dan tanggung jawab mengurus orang tua, kemudian ketaatan anak orang tua itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Salah satunya ada mengorbankan egoisme dan kepentingan diri sendiri. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dosa besar bagi anak yang durhaka pada orang tua. Suatu waktu Nabi ditanya oleh seorang sahabat tentang al-kabair, dosa besar. Nabi mengurutkan dari yang paling besar sampai yang besar-besar. Kata Nabi yang pertama al-isyrak billah, musyrik pada Allah. Itu dosa paling besar dari semua dosa besar. Yang kedua urutannya wa uququl walidain, doraka kanu jadi kol. Orang tua kandung terutama. Wa qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Kemudian wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini menunjukkan bahwa betapa tingginya ketaatan pada orang tua sebagai bagian syariat agama. Bagaimana kemudian dengan tanggung jawab orang tua? Saya ingin menyebutkan, mudah-mudahan ini jadi bagian renungan kita supaya tidak muncul kasus-kasus di mana ada orang tua yang zalim pada anaknya. Kewajiban orang tua dalam hadis yang dimuat nih kitab I'anatul Talibin. Di sini ada di perpustakaan. Ini kita bahas kawan-kawan di pesantren I'anatul Talibin, di mana disebutkan tentang kewajiban orang tua kepada anak. An Abi Sa'id wa Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu man walada lahu walad falyuhsin ismahu wa adabahu wa idza balagha falyuzawwijahu
fa in balago walam yuzawijahu fa asoba ithman fa innama ismahu ala abihi. Ini terutama yang punya anak perempuan. Sahabat Sa'id bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwa Rasul SAW bersabda, siapapun yang terlahir memiliki seorang anak, habis bahasanya, memiliki seorang anak, maka dia punya kewajiban memberi nama yang baik. Kedah saya Pak masih nama budak. Badai kubahasa nama. Jadi saya bersyukur diberi nama Asep. Doa orang tua sing kasep kalakuanna, sing kasep merenan ilmuna dan sebagainya. Saya beri nama sama anak dengan ayat-ayat Quran, dengan ungkapan yang saya pahami. Jadi kasih nama. Karena saya pernah ketemu ada anak punten ya, ada seorang namanya Diskon. Karena Diskon, coba ya kan. Kemudian adalah yang dia menjelaskan, kita pas salah ngetik Pak, namanya Dikson, salah ngetik. Yang salah ngetik mah di kecamatan ketika bikin itu bener kan jadi Diskon nama coba ya Allah. Ada nama di kampung saya dulu Untah, sudah sepuh sekali. Nanya, mana di pasien nami Untah? Mata baheula lahirna di tempat Untah. Astagfirullah. Ini perintah agama. Fal yuhsin ismahu, berikan nama yang baik. Kemudian di sini disebutkan kalau dia sampai pada usia balik fal yuzawijahu, kamu punya kewajiban menikahkannya. Artinya pada anak perempuan punya kewajiban menikahkannya. Fa in balagha walam yuzawijahu, jika dia sudah balik dan kemudian tidak dinikahkan olehmu, fa asoba isman, kalau dia melakukan dosa zina misalkan, bobogohan sepanjang hidupnya, berzina dengan banyak laki-laki, fa innama ismahu ala abihi, maka dosanya pada ayahnya yang punya tanggung jawab menikahkannya. Artinya apa? Bapak-bapak kita punya tanggung jawab untuk membuat anak kita bisa menempuh relasi dengan calon pasangannya dalam kondisi baik-baik. Akhirnya kan difasilitasi kadang-kadang untuk zina itu. Ayo Pak, orang keluar, Pak atuh karunya ya kabogohna budak urang. Zina tinggalkan bukolotna. Na'udzubillah. Terjadi ini dalam hidup kita sekarang. Antepkeun. Bapak tengah artinya di dinya wae milu ngobrol, bapana dicarekan ku indungna. Pedah milu ngobrol jeung kabogoh anakna. Bersyukurlah bapak-bapak kalau ngalamin. Saya, ya Allah bersyukur pada Allah. Bersyukur kapungan mah hoyong gaduh budak awewe. Lebih berat punya anak perempuan itu. Allah sebagai. Saya ketemu banyak, saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ngaji di sini. Kayaknya itu membiarkan anak. Pak Ustaz atas tunangan, tunangan dia can kawin, tunangan bisa nginep 3 poe di Bali. Syariat apa yang digunakan? Tunangan coba di Bali bisa nginep 3 poe. Datos tunangan, selama belum menikah tidak ada kehalalan sepasang anak manusia bisa berduaan tanpa mahram. Ini masalah besar kita semua. Ayat ini hadis ini memberikan penegasan, mun ngalakonan dosa fa innama ismahu ala fa innaha ismuhu ala abihi, maka sesungguhnya dosanya ka bapana ka kolot. Saking pentingnya tanggung jawab orang tua, bukan cuma mere nafkah saja, tapi juga memastikan anaknya hidup dengan baik. Yang selanjutnya Nabi juga pernah bersabda tentang kewajiban orang tua. Li an yu'addibar rajulu waladahu khairul lahu min an yatasaddaqa bisa. Mendidik anak adab dengan tata krama yang baik, tahu tata susila, tahu kesopanan, lebih baik bagi seorang tua daripada dia bisa memenuhi nafkah makannya tiap hari. Bisain. Soalnya itu kan sekitar 3 kilo tiap hari. Ngasih lebih kawaran budak. Tapi ancur akhlakna dan sebagainya enggak jadi hebat. Dan terakhir, saya sampaikan, yang terakhir, ada banyak riwayat di mana Nabi menyebutkan akrimu auladakum wa asinu adabahum. Muliakan anak-anak kalian, didik dengan contoh perilaku yang baik. Kemudian dalam hadis yang lain, mana khala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin.
Tidak ada pemberian seorang orang tua yang paling baik pada anaknya kecuali mendidik supaya dia berperilaku yang baik. Adab dengan adab yang hasannya. Dan dalam hadis yang lain, nanti di surga, ini luar biasa di sini. Di surga itu bapak-bapak kata Nabi akan ada satu istana yang disebut dengan Darul Farah, istana kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha sibyan. Tidak akan masuk istana itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anaknya. Ini bagian sekali lagi nambah hazanah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Bagian kita memperbaiki hubungan dengan anak-anak kita. Dan bagian dari tanggung jawab kita pada anak-anak kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau banyak hadirin berkenan. Aku lu qouli hada astagfirullah walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ugikan sarapan setelah salat isyraq mana silakan.